Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ratna Fitriani dari kelas PGMI 4A dengan NIM 12205193083 absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan video micro teaching mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi dari kelas 4 semester 1, Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semua baik. Langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Oke, Ibu Guru akan memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Langsung saja ke pembahasan materi. Hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Nah, pada awal masa Nabi berdakwah, beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau melakukan dakwah tersebut setelah mendapatkan wahyu yang kedua, surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang menjelaskan tentang keharusan beliau dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada beberapa sahabat Nabi yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. Anak-anak ada yang tahu apa itu pengertian dari as-sabiqunal awwalun? Baiklah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, siapa saja sih sahabat Nabi itu yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun? Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq, dan yang keempat ada Utsman bin Affan. Langsung saja ke pembahasan berikutnya. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Nah, setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Hijr ayat 94 tentang dakwah secara terang-terangan. Nah, bagaimana sih bunyinya surat Al-Hijr ayat 94 itu? Langsung saja kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'marun wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, dalam proses Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, tak sedikit dari beberapa kaum kafir Quraisy yang mengancam dan juga memusuhi Nabi. Salah satunya adalah paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan beberapa sikap tabah yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan Nabi dalam menghadapi ancaman dari paman beliau. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, selalu membenci dan memusuhi Nabi. Salah satu ancaman yang dilakukan Abu Lahab ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah yaitu pada saat Nabi sedang sholat, Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Nah, yang kedua, ketabahan Nabi Muhammad SAW dari para penguasa Makkah. Mereka, para penguasa Makkah, melakukan pertemuan di daerah Najran. Mereka berusaha merujuk rencana untuk menyebar berita bohong tentang dakwah Nabi Muhammad. Yang ketiga, ketabahan Nabi Muhammad SAW dari para kaum kafir Quraisy. Nah, para kaum kafir Quraisy ini berencana untuk memukul Nabi ketika berjalan. Namun rencana tersebut gagal setelah putri beliau Fatimah mengetahui rencana tersebut. Ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Nah, siapakah Khadijah binti Khuwailid itu?
Ya, Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi Muhammad SAW. Beliau sering mendapatkan ancaman dan juga musuhan dari para kaum kafir Quraisy. Namun, dengan keteguhan Khadijah binti Khuwailid, beliau berusaha menolak bujukan dari para kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketabahan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Tadi di awal penjelasan Ibu Guru sudah menjelaskan siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Kali ini Ibu Guru akan membahas mengenai ketabahan dan juga ancaman yang dialami Abu Bakar As-Siddiq ketika sedang berdakwah. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq melakukan dakwah dengan cara berkhutbah. Beliau menyeru kepada kaum kafir Quraisy untuk bertaubat. Namun, Abu Bakar As-Siddiq malah ditangkap dan juga dipukuli oleh Utbah bin Rabi'ah. Namun, pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ditolong oleh keturunan dari keluarga Taimi dan dibawa ke rumah Kuhafah untuk diobati. Atas izin Allah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq sembuh dari luka. Yang ketiga adalah ketabahan dari keluarga Sumayyah. Sumayyah dan juga keluarganya mendapatkan ancaman dan siksaan yang sangat kecil dari majikan beliau yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal melakukan siksaan dengan cara mengikat, menyeret, dan juga menjemur mereka di bawah panas matahari yang beralaskan oleh pasir yang dibakar. Yang keempat ada sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Di sini Al-Arqam bin Abil Arqam mendapatkan ancaman dari para kaum kafir Quraisy untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW atau keluar dari agama Islam. Namun dengan ketabahan dan keteguhan beliau, Al-Arqam bin Abil Arqam tetap menjadi pengikut Nabi. Yang terakhir, ketabahan dari sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Di sini Bilal bin Rabah mendapatkan ancaman dan siksaan yang sangat kecil, yaitu cambukan beratus-ratus kali di tubuhnya, hingga menimbulkan beberapa luka di sekujur tubuh. Namun, dengan ketabahan beliau tetap menyeru kepada Allah dan berucap ahad, 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 dan akhirnya Bilal bin Rabah tetap menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Selanjutnya Ibu Guru akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari kisah ketabahan Nabi dan juga sahabatnya dalam berdakwah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Ketika kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi rintangan, kita harus melaluinya dengan penuh kesabaran, penuh ketawakalan, penuh keberanian dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, penjelasan dari Ibu Guru telah selesai. Mungkin dari kalian ada yang belum paham yang telah Ibu Guru jelaskan dari materi awal hingga akhir. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan melalui grup kelas ataupun chat secara pribadi kepada Ibu Guru. Kemudian setelah ini Ibu Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Paham anak-anak? Baik, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan juga dapat kalian terima, dan silakan dipelajari juga, dibaca materi yang telah Ibu Guru jelaskan tadi. Cukup sekian apa yang dapat Ibu Guru sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu Guru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.